Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tris Lestawati dengan NIM 7012300039 dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Sedangkan interaksi manusia dan komputer sendiri adalah serangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer secara interaktif untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diinginkan. IMK atau interaksi manusia dan komputer adalah suatu ilmu yang sangat berkaitan dengan desain, implementasi, dan evaluasi dari sistem komputasi yang berinteraktif untuk digunakan oleh manusia dan studi tentang ruang lingkupnya. Ada interaksi antara satu atau lebih manusia dan satu atau lebih komputasi mesin. B. Tujuan interaksi manusia dan komputer. Tujuan utama dari IMK adalah untuk menciptakan antarmuka yang mempermudah pengguna dalam mencapai tujuan mereka dengan menggunakan sistem komputer. Tujuan lainnya antara lain aktivitas, meningkatkan kinerja pengguna dalam menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat. Yang kedua, efisiensi, mengurangi usaha dan waktu yang dibutuhkan pengguna untuk menggunakan sistem. Kemudian keamanan dan kenyamanan, mengurangi kesalahan yang dapat menyebabkan kebingungan atau kecelakaan dalam pengguna sistem. Kemudian kepuasan pengguna, meningkatkan pengalaman positif pengguna dengan antarmuka yang mudah dipahami untuk menyenangkan untuk digunakan. C. Hubungan timbal balik manusia dan komputer. Interaksi adalah juga disebut proses hubungan timbal balik di antara manusia aktif dengan komputer pasif. IMK adalah perihal tata bentuk, penilaian, dan implementasi sistem komputer interaktif untuk kegunaan manusia dengan kajian fenomena yang di dalamnya atau interaksi antara pengguna dengan sistem, komponen yang melibatkan model interaksi di antara pengguna. D. Perkembangan interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, batch process. Pada awal perkembangan komputer, interaksi manusia dan komputer sangat terbatas, di mana pengguna hanya bisa memberikan perintah kepada komputer secara tidak langsung melalui batch processing. Yang kedua, command line interface. Pengguna mulai berinteraksi langsung dengan komputer menggunakan baris perintah. Meski lebih fleksibel antarmuka, ini membutuhkan pengetahuan khusus dari pengguna. Kemudian Graphical User Interface. Kemunculan GUI memungkinkan interaksi lebih intuitif dengan pengguna ikon, jendela, dan mouse. Ini menandai langkah besar dalam memudahkan penggunaan komputer. Kemudian touchscreen dan mobile interaction. Dengan perkembangannya perangkat layar sentuh dan smartphone, antarmuka semakin adaptif dengan mudah digunakan. Kemudian Natural User Interface. Teknologi seperti pengenalan suara, gestur, dan virtual reality menjadi tren terbaru dalam IMK, di mana interaksi menjadi lebih alami tanpa perantara perangkat keras yang terlalu kompleks. E. Prinsip usability. Usability dalam interaksi manusia dan komputer merupakan bagian penting yang harus terpenuhi dalam perancangan sebuah sistem. Misalnya dalam pembuatan sebuah web. Web adalah usability adalah salah satu faktor penting dalam pengembangan sebuah web. Pengembangan harus memahami prinsip-prinsip usability sebelum mengimplementasikannya pada sebuah web. Menurut Joseph Nielsen, usability adalah sebuah atribut kualitas yang menilai tingkat kemudahan user interface untuk digunakan. F. Ragam dialog manusia dan komputer. Ragam dialog atau dialog style merupakan cara pengorganisasian berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dengan komputer. Tujuan perancangan antarmuka dengan berbagai dialog pada dasarnya adalah untuk mendapatkan satu kriteria yang sangat penting dalam pengoperasian sebuah program aplikasi, yakni aspek ramah dengan pengguna atau user friendly. Kemudian layout konsisten menggunakan tampilan sehingga user tahu di mana harus melihat instruksi, pesan error, dan status suatu informasi. Dan kemudian ada comments dan format data entry. Yang terakhir, kesimpulan, interaksi manusia dan komputer atau IMK adalah bidang yang mempelajari cara manusia berinteraksi dengan komputer untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan teknologi. Tujuannya meliputi efektivitas, efisiensi, keamanan, dan kepuasan pengguna. IMK berkembang dari batch processing hingga antarmuka grafis dan teknologi canggih seperti pengenalan suara dan gestur.
IMK mencakup hubungan timbal balik antara pengguna dan komputer, dengan keuntungan seperti penghematan waktu dan tenaga. Implementasinya meluas ke berbagai bidang seperti industri, pendidikan, dan hiburan. Prinsip usability menjadi kunci dalam merancang antarmuka yang mudah digunakan, diukur dari aspek seperti liamability, efisiensi, dan satisfaction. Selanjutnya saya akan mencoba menjalankan aplikasi pengolahan data mahasiswa berikut. Kita mulai dari halaman login. Di sini pengguna memasukkan email dan password untuk mengakses aplikasi. Ketika pengguna mengklik tombol login, permintaan akan dikirim ke controller out untuk memproses login. Pada controller ini, kita memverifikasi apakah kredensial yang dimasukkan sesuai dengan data yang ada. Nah, saya mencoba login sebagai admin. Bisa kita lihat di sini hak akses sebagai admin itu ada fitur CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Di sini saya melihat beberapa data mahasiswa. Saya akan mencoba menambahkan beberapa data mahasiswa lagi di sini. Lalu saya coba untuk mengedit dan selanjutnya data delete. Setelah itu saya akan log out dan di sini login lagi sebagai user. Di sini user hanya bisa menambahkan data dan melihat data saja tanpa bisa menghapus dan mengedit data. Sekian video demonstrasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.